Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, kali ini bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Weni Sunaryo, Master of Arts. Beliau adalah seorang ahli terapis okupasi. Perbincangan kami kali ini tentang menangani gangguan ADHD. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Selamat datang Ibu Winnie dan kami senang Ibu Winnie bisa bersama kami. Ibu Winnie adalah seorang terapis okupasi ya Bu ya. Iya. Mungkin sebelum kita memulai dengan menanyakan lebih banyak tentang gangguan ADHD ini, Ibu mungkin bisa bercerita sedikit sebetulnya apa sih yang Ibu lakukan dengan tugas Ibu sebagai terapis okupasi, Bu. Baik, terapi okupasi ini adalah satu mungkin yang baru dikenal oleh orang-orang khususnya di Asia. Terapi okupasi itu bukan membantu orang mencari pekerjaan ya, banyak yang salah sekali. Oh, terapi okupasi berarti membantu saya mencari kerjaan, tidak seperti itu. Tapi kata-kata okupasi itu sebetulnya ditujukan kepada melihat developmental orang itu dan melihat umur di mana mereka berada, okupasi mereka tuh untuk apa gitu. Seperti misalnya untuk anak-anak, okupasi mereka adalah bermain atau sekolah dan juga bersosialisasi dengan teman-teman. Itu okupasi untuk anak-anak. Dan untuk mungkin remaja juga untuk membantu mereka gimana khususnya yang kesulitan untuk dalam depresi, anxiety, mungkin kita juga membantu mereka sebagai jembatan untuk membantu mereka untuk menemukan sekolah yang tepat atau untuk program yang tepat untuk mereka. Ataupun juga untuk orang tua, khususnya yang sudah retire. Buat mereka itu banyaknya depresi ya, karena mereka sudah tidak kerja lagi, akhirnya mereka harus bingung gitu. Akhirnya mereka kehilangan satu pekerjaan yang membuat mereka depresi. Akhirnya kita sebagai terapi okupasi, kita membantu mereka. Gimana mereka supaya bisa hidup dengan semangat lagi menggunakan aktivitas-aktivitas yang mereka pernah lakukan. Jadi okupasi di sini didefinisikan secara luas, Bu ya, yakni kegiatan atau aktivitas yang bermakna, yang sesuai dengan usia atau perkembangan di mana seseorang berada, gitu ya. Dan dalam rangka inilah Ibu juga menolong anak-anak yang menderita gangguan ADHD, Bu ya. Iya, betul. Nah, mungkin kalau Ibu tidak berkeberatan, coba Bu jelaskan sebetulnya singkatan dari apakah ADHD dan sebetulnya apa sih itu ADHD? ADHD ini singkatannya dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dulunya banyak sekali namanya, bisa hiperaktif, bisa ADD, tapi sekarang ini namanya ADHD. Dan ADHD ini ada beberapa macam, beberapa tipe. Jadi ada yang khusus hanya tidak bisa konsentrasi, yaitu tidak bisa attention-nya tidak lama, atau juga ada yang hiperaktifnya, atau juga bisa kombinasi antara dua ini, tidak bisa konsentrasi terus juga hiperaktif. Jadi ada beberapa macam ADHD ini. Oke, Ibu bisa jelaskan Bu, apakah ini hanyalah produk lingkungan sehingga anak-anak mengembangkan gangguan ADHD, ataukah memang juga ada penyebab-penyebab yang bersifat organik, yang bersifat biologis Bu pada dirinya itu? ADHD ini sama juga ditemukan, belum terlalu yakin saintis itu menemukan kenapa bisa keluar ADHD ini. Tapi yang sekarang mereka tahu itu genetik juga ada pengaruhnya dan juga lingkungan ada pengaruhnya. Dan genetik lingkungan ini biasanya genetik ini menurun. Jadi kalau misalnya dalam keluarga itu ada seseorang yang punya ADHD itu bisa menurun. Di sana mereka ketahuan bahwa ada faktor genetik yang terinfluence untuk ADHD ini. Dan juga lingkungan, sekarang ini mereka masih terus mencari, tapi dikatakan ada influence dari merkuri, yang mungkin saat ini masih tetap dicari, tapi mereka bilang ini bisa menginfluenskan ADHD-nya itu dengan perkembangan otaknya mereka. Jadi memang ada kelainan pada struktur otaknya, namun kita ini belum pasti ya sebetulnya apakah penyebabnya ya yang menimbulkan kelainan tersebut pada otak anak yang ADHD ya. Iya. Namun yang pasti jadinya bukanlah 100% itu pengaruh lingkungan juga ya. Bukan, itu kan kombinasi antara genetik dan lingkungan juga yang membuat mereka mempunyai otak juga berbeda dengan anak-anak normal, karena mereka di depannya itu
bagian depannya itu susah. Jadi ada abnormal di bagian depannya sehingga mereka sulit untuk kontrol diri. Ada ketidakbenaran atau ada yang tidak pas ya di dalam otak yang terletak di bagian depan itu. Bagian depan, ya. Iya. Apakah jumlah penderita ADHD itu sama, Bu, anak laki dengan anak perempuan? Enggak, anak laki sekarang ini biasanya dibilangnya 1 dibanding 6 atau 9. Tapi juga karena ada perbandingan ini karena biasanya anak laki-laki dilihatnya lebih nakal daripada anak perempuan. Banyak sekali anak perempuan yang khususnya di bagian tidak bisa konsentrasi itu tidak terdiagnosa. Karena mereka mungkin tidak bisa konsentrasi tapi mereka tidak hiperaktif. Jadi banyak anak yang di bagian tipe yang pertama itu yang tidak bisa konsentrasi itu tidak terdiagnosa saat ini. Ya, itu biasanya anak tidak bisa berkonsentrasi. Pada umumnya juga banyak anak yang sulit untuk berkonsentrasi ya, Bu, ya, apalagi untuk jangka panjang. Tetapi ini yang membedakan anak yang mengidap ADHD dan anak yang normal itu sebenarnya kita bisa lihatnya dari apanya? Dilihatnya ADHD itu juga ada kriterianya ya. Untuk disebut ADHD itu ada beberapa kriteria yang memang harus dilihat. Tidak semua anak yang tidak bisa konsentrasi disebut ADHD. Ya, itu kriterianya mungkin Ibu bisa sebutkan. Ya, misalnya anak itu harus ketidakkonsentrasian itu harus bisa berlaku lebih dari 1 kali atau lebih dari 10 kali atau di mana-mana. Dan juga dia punya simptom itu harus sebelum umur 7. Selain itu juga mereka harus simptom itu yang tidak bisa konsentrasi atau hiperaktif itu harus lebih dari 6 bulan. Dan juga itu harus di multiple setting. Jadi tidak hanya di sekolah aja, tapi juga kita harus melihat mereka mungkin di rumah, di sekolah, di komunitas. Jadi kriteria-kriteria itu mereka harus memenuhi kriteria itu baru bisa didiagnosa untuk ADHD. Ya, biasanya kalau anak yang hiperaktif, orang tuanya tidak tanggap, itu dianggapnya sebagai anak yang nakal begitu saja. Iya, banyak sekali orang tua yang disebutnya anak nakal karena mereka lari-lari kemana-mana nggak bisa diem biasanya. Ya, tapi apa yang membedakan gitu loh? Supaya kita tahu, oh ini anak ini tidak sekedar nakal, tidak sekedar tidak bisa konsentrasi, tapi memang pengidap ADHD gitu. ADHD itu biasanya simptomnya sangat impulsif ya. Jadi mereka bisa tidak hanya tidak bisa konsentrasi, terus lari-lari, impulsif. Kadang mereka melakukan sesuatu yang berbahaya untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain tanpa sadar. Jadi anak yang hanya cuma berlari-lari, hiperaktif, banyak energi, belum tentu itu ada mempunyai ADHD. Tapi ADHD itu juga harus impulsif, jadi bisa menggerakkan sesuatu kekerasan juga maksudnya. Ya, itu kalau anak seperti itu disekolahkan di sekolah yang normal, sekolah-sekolah biasa pada umumnya, itu kan akan mengganggu teman di kelasnya atau bahkan di sekolahnya itu. Iya, betul. Banyak guru merasakan anak seperti itu bisa mengganggu sekali di kelas karena mereka bukan hanya lari-lari di kelas, tapi mereka bisa juga mengganggu teman-temannya yang di kelas yang sedang berusaha untuk belajar. Ya, padahal mereka bisa menangkap pelajaran dengan cepat atau lambat. Ya? Kadang-kala mereka bisa, tapi kebanyakan kali mereka sulit karena mereka tidak bisa konsentrasi. Ya, berarti prestasinya di sekolah itu biasanya rendah gitu, Bu? Suka rendah. Dan banyak sekali anak ADHD dihubungkan dengan anak yang sulit belajar. Karena 30% dari anak ADHD itu bisa disebut mereka punya kesulitan belajar dalam menulis, membaca, atau dalam matematika. Bu, ini banyak orang tua ya, itu karena ya capek ya mungkin, Bu, ya kurang sabar jadinya lihat anak ini kok nakal, nggak usah dia mengganggu kakaknya, adiknya, dan sebagainya. Akhirnya tuh melampiaskan kemarahan kepada si anak, memukulnya, anak itu berbuat sedikit kesalahan, langsung dipukul lagi. Apa, Bu, yang Ibu ingin katakan kepada orang tua itu kalau anaknya memang kebetulan menderita ADHD? Sebagai orang tua juga mungkin harus mengerti ya kondisi anak-anak itu beda semua ya. Mungkin ada yang ADHD, hiperaktif, mungkin mereka ingin belajar, cuman karena mereka tidak bisa menguasai diri mereka sendiri, akhirnya mereka punya kesulitan. Dan biasanya anak ADHD itu ada kecenderungan untuk mempunyai self-esteem yang sangat rendah. Karena dimarahin orang tua, karena mereka tidak bisa, sekolahnya tidak baik, atau jadi tidak disukai orang-orang, mereka punya kecenderungan, punya self-esteem yang sangat rendah. Saya akan katakan pada orang tua, jangan sampai anak ADHD itu menjadi self-esteem-nya yang rendah.
Karena kalau anak ADHD tidak diarahkan, mereka mungkin juga bisa menjadi geng member atau nanti diarahkan jadi tidak baik untuk mereka. Tapi kalau orang tua berkata begini, Bu Winnie, aduh anak saya itu luar biasa, Bu Winnie, nggak bisa diam, gangguin terus, saya beritahu, tetap aja mengulangnya. Bagaimana saya akhirnya nggak naik pitam, bagaimana saya akhirnya nggak memukulnya. Nah, gimana tuh Bu kalau kasus seperti itu? Memang sulit orang tua kalau memang mempunyai anak yang ADHD ya. Tapi saya juga mau memberitakan pada orang tua, mereka tidak usah menanganinya sendiri. Mereka bisa meminta tolong juga pada ahli-ahli profesi yang mungkin bisa membantu orang tua itu untuk menangani anak-anak seperti itu. Jadi misalnya mereka bisa melalui psikiater atau dokter yang mungkin bisa memberikan obat yang saat ini diketemukan sangat efektif untuk anak ADHD. Untuk menurunkan hiperaktifnya mereka bisa dibantu oleh obat atau juga dengan terapi behavior yang mungkin anak ADHD sering impulsif jadinya kasar jadinya itu juga bisa dibantu atau juga dengan educational support jadi mungkin bisa les atau tambahan les apa tapi support dari psikologis, counseling atau juga terapi-terapi yang mungkin bisa membantu mereka. Kalau Ibu bisa berikan masukan yang spesifik, Bu, kalau ada orang tua berkata begini, anak saya ini ganggu adiknya terus. Nah, gimana Bu supaya anak itu bisa berhenti mengganggu? Terapi seperti apa tuh yang Ibu akan ajarkan? Emang kalau di rumah susah ya kalau anak-anak itu saling suka mengganggu jahil, memang anak-anak sementara itu masih jahil. Tapi kita juga bisa bantu ibu itu seperti behavior, mengajarkan gimana mereka untuk sebagai reward. Jadi kita bisa memberikan mereka praise. Misalnya di rumah, waktu anak itu mengerjakan sesuatu yang baik dengan adik itu, kita mungkin bisa langsung kasih, oh bagus sekali, mama senang kamu melakukan ini kepada adikmu. Jadi waktu anak itu mendengar praise itu, anak itu merasakan, oh kalau saya berbuat baik kepada adik saya, mama saya akan memberikan saya praise. Tapi kalau misalnya memang jahil, mamanya itu harus tegas, jangan gitu. Jadi anak itu bisa membedakan kalau saya misalnya baik kepada anak itu, mama saya senang gitu. Ya tadi Ibu katakan bahwa anak laki-laki itu punya kecenderungan lebih besar menjadi penderita ADHD dibandingkan yang perempuan gitu ya. Itu sebenarnya faktor apa Bu yang mempengaruhi itu? Atau hasil dari suatu riset atau bagaimana? Hasil dari research itu memang laki-laki lebih banyak, tapi juga karena memang kalau di kelas yang suka mengganggu di kelas itu memang banyak laki-laki. Jadi kalau guru merasakan ada yang sesuatu yang tidak beres, banyaknya refernya anak laki-laki. Karena mereka merasa anak perempuan tuh jarang gitu yang suka berlari-lari mengganggu-ganggu. Mungkin ada, cuman sedikit sekali. Ya, jadi faktor dari orang tua tidak ada pengaruhnya sebenarnya Bu ya? Keturunan atau genetik itu tidak ada pengaruhnya ke situ ya? Ada pengaruh. Oh, ada pengaruhnya ada juga pengaruh ya? genetik. Karena itu bisa diberikan obat-obatan tertentu kepada anak-anak penderita ADHD gitu. Iya, genetiknya itu dimaksudkan kalau di dalam keluarga ada yang mempunyai ADHD itu bisa nurun kepada anaknya itu. Ada faktor menurunnya. Ya, tapi biasanya orang tua kan juga enggak menyadari bahwa dia dulu pernah menjadi penderita ADHD. Mereka tidak sadar ya. Tapi sebetulnya itu bisa ada kemungkinan, mungkin nggak dari mamanya atau tapi dalam keluarganya mungkin ada sehingga itu bisa faktor genetiknya menurun. Ya. Hiperaktif anak ini apa bisa disalurkan ke sesuatu tindakan yang produktif dan yang baik gitu loh? Bisa. Jadinya karena anak hiperaktif itu juga mereka mempunyai satu sensori yang juga memang ada beberapa sensori yang mereka sangat membutuhkannya. Jadi ada baiknya mereka dikasih bermain di luar juga. Anak-anak itu banyak sekali sekarang di zaman sekarang karena tidak mau repot mereka ditaruh di depan televisi untuk gampangnya biar mereka diam. Tapi sebetulnya anak-anak ADHD ini mereka kalau dikasih tanpa televisi mereka bisa lebih impulsif lagi. Jadi kalau saya bisa kasih saran orang tua untuk mereka pergi outing atau pergi bermain di luar aja akan lebih baik untuk anak-anak itu untuk mengeluarkan mereka punya energi yang terlalu banyak itu. Ya, pengistilahan ADHD ini lalu timbul kesan ya bahwa terutama saya itu punya kesan orang yang tidak bisa konsentrasi atau anak yang sulit berkonsentrasi lalu menjadi anak yang hiperaktif. Padahal kenyataannya kan tidak selalu begitu. Ada anak yang hanya ini dua kasus, bisa dua kasus yang berbeda gitu toh? Bisa kasus yang berbeda. Jadi ada 3 tipe yaitu hanya tidak bisa konsentrasi. Ada juga yang hanya hiperaktif. Tapi ada juga yang dua-duanya ada. Ya.
Iya. Jadi ada anak yang beraktif tapi bisa konsentrasi, masih ada gitu. Bisa. Iya. Bu, ini bagaimana menolong anak yang ADHD ya, yang tidak bisa konsentrasi itu untuk meningkatkan tingkat konsentrasinya? Saya sebagai terapi okupasi, biasanya saya memberikan terapi itu namanya sensory integrasi. Jadi melalui saya membantu lihat kebutuhan mereka, sebetulnya sensorinya kurang di mana, dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan di sana, supaya mereka punya otak bisa balance sensorinya itu, satu. Dan kedua juga saya akan beri guru-guru atau orang tua itu satu strategi yang bisa digunakan di rumah maupun di sekolah untuk membantu mereka bisa lebih bisa berkonsentrasi. Misalnya, kalau misalnya tahu stress ball ya, ada stress ball mereka bisa pencet-pencet, itu biasanya buat mereka sangat calming, bisa membantu mereka untuk calming, atau juga untuk bisa memberikan sesuatu yang berat di dalam tubuh mereka, jadi kayak weighted something, jadi bisa buat mereka tuh kayaknya lebih calming segala macam, karena mereka membutuhkan pressure itu sehingga mereka bisa lebih calm. Atau mungkin juga lagu-lagu yang tenang gitu bisa menolong mereka. Tapi kalau dia tidak bisa konsentrasi lama juga agak sulit ya, Pak ya. Lagu-lagu itu kan setiap anak juga unik. Ada orang yang bisa belajar dengan ada musik, ada anak juga yang bisa belajar tanpa musik. Jadi bisa dicoba bagaimana pakai musik yang soft di backgroundnya gitu. Kalau untuk di rumah Bu, ini anak-anak itu disuruh belajar, baru duduk 5 menit udah lari ke sana ke sini lagi, atau bergerak ke sana ke sini seperti cacing kepanasan. Nah itu sebagai orang tua apa yang harus dilakukannya Bu ya? Apakah si orang tua perlu menunggui si anak di situ, atau meninggalkan si anak untuk belajar sendiri, atau apa Bu cara yang paling baik? Mungkin kita bisa menggunakan strategi-strategi untuk anak itu, dan tergantung kondisi anak itu seperti apa. Jadi misalnya kalau saya mempunyai satu anak yang ADHD, kalau misalnya anak itu kesulitan hiperaktif seperti cacing kepanasan, saya akan coba membuat mereka mengerjakan sesuatu yang berat. Misalnya membantu untuk sapu atau mendorong meja yang buat mereka aktivitas yang berat, supaya mereka energinya juga bisa keluar. Setelah itu saya akan coba untuk mereka supaya duduk bisa nggak duduk, atau mereka juga bisa duduknya tidak di kursi atau bisa duduk di bola, karena bola itu memberi satu input untuk mereka goyang, tapi mereka juga bisa duduk. Jadi saya akan mencoba beberapa strategi untuk bagaimana mereka bisa mengeluarkan energi itu dan juga waktu belajarnya. Kalau mereka masih kurang bisa konsentrasi terlalu lama, saya akan dibagi. Jadi 15 menit sekali mereka belajar, saya akan kasih mereka break 5 menit untuk mengerjakan sesuatu, terus balik lagi 15 menit gitu. Jadi memang Ibu menganjurkan agar waktu belajar anak itu dipotong-potong dalam kepingan-kepingan yang lebih singkat Bu ya. Iya. Nggak bisa misalkan anak itu disuruh duduk 1 jam non-stop atau 2 jam non-stop, itu tidak produktif malah Bu ya. Malah tidak efektif untuk anak itu. Malah si anak makin resah, akhirnya juga nggak bisa masuk, nggak bisa menghasilkan apa-apa ya. Iya betul. Jadi, nah itu kalau katakan orang tua tidak mengenali bahwa anaknya ini mengidap ADHD seperti itu Bu ya, lalu dibiarkan saja. Nah setelah dia menjadi besar, kira-kira akibatnya apa? Ada research membuktikan 60% anak yang ADHD itu terus jadi besarnya ADHD juga. Tapi mungkin dengan impulsifnya atau dengan hyperactivity-nya itu menurun, tapi tetap aja ADHD itu kan bersama dengan mereka itu. Dan itu seringkali meresahkan masyarakat atau enggak ya? Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak juga. Itu sulit kita melihatnya, apakah dulu latar belakangnya seperti itu, pengidap ADHD, atau memang dia seorang yang cenderung merusak sesuatu seperti itu. Jadi tabiatnya memang jelek gitu loh. Ini membedakannya kan sulit itu kalau sudah dewasa. Iya, memang ADHD itu tidak datang dengan diagnosa sendiri. Jadi banyak sekali, 60% mungkin ADHD itu disampingi oleh disorder yang lainnya. Misalnya anxiety disorder atau oppositional defiant disorder. Jadi ADHD tidak datang, jarang sekali ADHD datang hanya dengan sendirinya. ADHD bisa berdatang dengan yang lainnya juga. Tapi kalau memang tidak ditangani dengan baik dari kecil, besarnya itu mereka juga akan sulit untuk bisa bekerja juga ya. Jadinya di kemana-mana mereka kayaknya nggak bisa konsentrasi. Akhirnya
banyak sekali yang memang tidak sukses jadinya nggak bisa mengerjakan apa-apa. Ya memang ada orang-orang tertentu yang sampai besar pun itu agak sulit berkonsentrasi gitu. Iya. Tapi memang dia akan memilih pekerjaan yang tidak terlalu banyak menuntut konsentrasi, seperti tidak menjadi di bidang akuntansi yang membutuhkan konsentrasi, tapi dia sebagai salesman atau apa gitu. Iya. Jadi yang bisa bepergian kemana-mana, waktunya habis untuk itu. Tapi sulitnya juga berkomunikasi dengan pelanggan ini, dia nanti akan kesulitan di sana. Salah satu kesulitan untuk ADHD juga untuk bersosialisasi juga itu ada kecenderungan ke sana. Jadi ya kita harus bantu mereka, mengarahkan mereka juga ya. Sedini mungkin itu sebenarnya. Sedini mungkin ya. Tapi mungkin juga ada orang yang mungkin tidak dapat intervensi, tapi mereka akhirnya juga bisa sukses, itu juga mungkin, ada kemungkinan. Bu, ini apakah ada kaitannya antara ADHD dengan agresivitas yang mungkin agresif atau mudah marah? Mungkin ada sebagian anak mempunyai itu. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk, karena tadi saya sudah katakan sensori mereka kurang organized. Jadinya akhirnya mereka tidak tahu bagaimana, akhirnya mereka outputnya dengan agresif. Jadi dengan kekasaran, dengan segala sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak ada kontrolnya gitu. Setelah mereka lakukan, mereka baru sadar kenapa saya begitu gitu. Sebagai orang tua, Bu, apa yang bisa dilakukan, Bu, ya kalau memang inilah ya faktanya anaknya itu ADHD dan kalau terganggu sedikit meledak, marah, mukul. Nah, apa yang orang tua harus lakukan, Bu? Orang tua jangan putus asa dulu, memang sulit mempunyai anak seperti itu. Tapi juga orang tua bisa meminta bantu pada orang lain juga ya. Jadinya orang tua itu bisa meminta saran kepada orang tua lainnya atau juga kepada bahan-bahan terapi, gimana cara strategi saya bisa membantu anak saya gitu. Atau untuk khususnya anak-anak yang agresif seperti itu, saya bisa research membuktikan kalau behavior terapi itu sangat efektif untuk anak-anak yang sangat agresif. Karena di sana mereka diajarkan untuk tidak melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain dan melakukan hal-hal yang positif jadinya, diarahkan ke arah behavior yang positif. Karena saya tahu itu sangat sulit sekali untuk orang tua menerima kalau anak-anak yang sudah sangat agresif ya. Jadi orang tua juga jangan putus asa karena banyak sekali bantuan di luar yang mungkin bisa membantu orang tua itu. Apakah bijaksana, Bu, kalau orang tua itu menanggapi kemarahan dan kekasaran si anak dengan kemarahan pula, dengan pemukulan kepada si anak? Ya, itu biasanya kan orang jadi gampang terpancing emosinya melihat anak yang begitu agresif, begitu tingkah lakunya merusak dan sebagainya. Nah, ini orang tua kan mudah terpancing, Bu. Nah, tadi bagaimana, Bu? Betul ya. Khususnya kalau kita udah ngomong beberapa kali kepada anak itu, terus anaknya tetap tidak mau dengar, malah lebih kasar lagi, segala macam. Sulit sekali untuk orang tua untuk mengontrol mereka. Tapi saya juga mengatakan anak itu juga perlu kasih sayang ya. Kasih sayang itu yang akan mungkin merubah anak itu. Tambah dimarahin, tambah kekerasan, anak itu tambah juga kekerasannya. Tapi kalau kita bisa menyayangi mereka segimananya mereka mungkin akan merasakan kok beda gitu. Jadi mereka karena mereka itu bukannya ingin melakukan sesuatu yang agresif, tapi karena mereka tidak bisa kontrol, makanya keluarlah itu segala sesuatu. Orang tua juga perlu ngerti kalau sebetulnya itu mungkin anak itu tidak mau seperti itu. Jadi mungkin dengan kasih sayang, dengan spend waktu dengan anaknya itu mungkin lebih bisa membantu anaknya itu lebih berkembang secara emosinya, secara perilakunya akan lebih baik untuk anak itu. Nah, biasanya anak-anak seperti itu enggak kesulitan kalau mau tidur? Oh, banyak memulai sekali. Tidurnya tuh. Ya, masalah tidur itu salah satu masalah yang banyak dihadapi orang tua juga untuk anak ADHD ya, karena energinya dibilang terlalu banyak, jadi mereka terus didorong oleh mesin jadinya. Nah, itu juga bisa minta bantuan dari psikologis atau terapis, karena mereka yang akan menganalisa aktivitas anak itu sehari itu. Jadi kita gimana bisa membantu orang tua untuk berganti schedule anak itu sehingga anak itu juga diatur sehingga tidak terlalu banyak aktivitas di malam hari atau gimana sehingga diatur balance ya di dalam sehari itu. Iya, Pak Paul, sehubungan dengan ini Pak Paul tentang menangani ADHD ini Pak Paul ingin sampaikan sesuatu.
Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada para orang tua Pak Gunawan yang anaknya menderita ADHD dan sudah sangat-sangat frustrasi, mungkin putus asa dan hendak menyerah. Saya akan bacakan Yohanes 9 mulai dari ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kadang kita menyalahkan satu sama lain, Pak Gunawan, karena kita kesel ya anak kita begini, mungkin karena kamu dulu juga ADHD, atau ya orang tuamu ADHD sehingga sekarang anak kita ADHD. Jadi orang tua mungkin terjebak ke dalam tuding-menuding, saling menyalahkan, atau mungkin menyalahkan diri juga. Mungkin ada dosa saya di masa lampau, sekarang anak saya harus menanggungnya. Berhentilah berpikir seperti itu. Firman Tuhan berkata, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Yakinlah bahwa ada pekerjaan Allah yang tengah dinyatakan di dalam anak kita. Tugas kita pertama, berdoalah bagi anak kita setiap hari. Nomor 2, berdoalah bagi kita juga agar Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, dan cinta kasih untuk membesarkan anak yang Tuhan telah titipkan ini kepada kita. Dan ketiga, tetap berharaplah bahwa Tuhan akan memakai anak ini untuk menggenapi pekerjaan Tuhan di dunia. Ya, terima kasih Pak Paul. Ibu Winnie, terima kasih untuk kebersamaan Ibu dengan kami. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Winnie Sunario dalam